Bab 652. Apa uang sangat penting? Mileye berbalik untuk melihat. Tidak jauh di depannya berdiri sesosok bayangan. Bayangan itu dengan tenang melayang di depannya. Tidak bisa melihat tubuh utama. Bayangan itu tiba-tiba berkata, "Chaos." Dan pada saat ini, suara pedang tiba-tiba bergema dari belakang Mileye. Saat berikutnya, cahaya pedang menebas langsung pada bayangan itu. Boom! Seluruh bayangan itu bergetar hebat. Kemudian mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Pada saat ini, Sabta sudah berdiri di samping Mileye. Di kejauhan, bayangan itu berkata dengan pelan, "Pedang yang sangat tajam. Aku tidak pernah membayangkan alam semesta chaos akan memiliki monster sepertimu." Begitu selesai bicara, dia maju satu langkah dan langsung tiba di hadapan Mileye dan Sabta. Pada saat ini, Sabta dan Mileye sudah menghunus pedang mereka secara bersamaan. Mung! Dua suara pedang naik ke langit. Boom! Saat pedang Mileye dan Sabta mendarat, bayangan itu langsung mundur ribuan kaki. Dan pada saat yang sama, di depan Mileye dan Sabta, muncul celah ruang hampa sepanjang 2000 kaki. Celah itu muncul karena hasil tebasan pedang. Sementara itu, bayangan itu berubah menjadi semakin ilusi. Jelas, ini sama sekali bukan tubuh utama. Mileye berkata, "Ayo pergi." Sabta mengangguk. Keduanya berbalik untuk pergi. Ketika keduanya pergi, bayangan itu sudah menghilang sepenuhnya. Namun, di belakang Mileye dan Sabta, sebuah formasi teleportasi tiba-tiba muncul. Dan detik berikutnya, formasi teleportasi itu mulai bergetar hebat. Melihat adegan ini, Sabta sedikit mengernyit. Seseorang sedang mendobrak paksa ruang hampa. Mendobrak paksa ruang hampa. Mileye melihat formasi teleportasi. Seharusnya akan segera tiba. Sabta mengangguk. "Kalau begitu kita tunggu saja." Mileye mengangguk. "Oke." Keduanya berdiri diam di depan formasi teleportasi yang terletak tidak jauh. Dan tak lama kemudian, seorang pria paruh baya berbaju hitam muncul dari formasi teleportasi. Setelah pria berbaju hitam muncul, matanya seperti anak panah yang tajam, langsung menatap ke arah Mileye dan Sabta. Dia akan berbicara ketika Sabta dan Mileye tiba-tiba menghilang. Dan dua cahaya pedang melesat ke arahnya berdampingan. Pria berbaju hitam menyipitkan matanya sedikit. Dan cahaya dingin melintas di matanya. "Berani sekali kalian." Begitu selesai bicara, dia maju selangkah dan menunjuk. Boom! Kekuatan yang dahsyat mengalir keluar dari tinjunya seperti banjir. Pada saat ini, dua cahaya pedang tiba. Boom! Ruang hampa di sekelilingnya langsung retak. Pria berbaju hitam mundur. Dan di sekelilingnya, tak terhitung cahaya pedang yang terus memotong secara vertikal dan horizontal. Di dalam cahaya pedang, tiba-tiba terdengar suara ngeri. "Kalian, segera!" Suara itu berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, cahaya pedang menghilang. Sabta dan Mileye berbalik dan pergi. Dan di belakang mereka, pria berbaju hitam itu telah menghilang. Dalam perjalanan, Mileye bertanya, "Mau kembali?" Sabta menggelengkan kepalanya. "Tidak bisa kembali lagi. Kita sudah ketahuan oleh mereka. Jika mereka tidak bodoh, mereka tidak akan membiarkan master biasa datang." Mileye berkata, "Kalau begitu lanjutkan." Sabta mengangguk. "Oke." Setelah beberapa saat, keduanya benar-benar menghilang. Terus maju. Mileye tidak berencana untuk kembali. Karena kalau kembali sekarang, dia masih tetap duduk diam. Daripada duduk diam, dia lebih suka mengambil inisiatif untuk menyerang. Keduanya menaiki pedang menuju kedalaman langit berbintang. Dalam perjalanan,
Mileye mulai memeriksa hasil yang didapatkannya. Sekarang dia memiliki total 430 juta kristal dewa, 40 harta alam Taoisme, dan 80 pil spiritual kualitas super serta beberapa barang lainnya. Harta alam Taoisme. Mileye sangat bersemangat saat ini. Karena dia yang sekarang sangat kaya. Sulit untuk tidak merasa senang. Dapat dikatakan bahwa kekayaan ini sepenuhnya dapat membuatnya tidak perlu khawatir tentang pedang di periode waktu berikutnya. Selain itu, 6 jenazah iblis yang dibuat Raja Iblis untuknya telah selesai. Kekuatan tempur ke-6 jenazah iblis ini benar-benar di luar kuasa alam kaisar. Bisa dikatakan bahwa kekuatan tempur ke-6 jenazah iblis ini jauh di atas saat mereka masih hidup. Karena dibuat oleh Raja Iblis sendiri. Dia juga menambahkan darah iblis ke-6 jenazah iblis pada saat yang bersamaan. Dan darah iblis ini membuat tubuh jenazah iblis ini semakin kuat. Secara keseluruhan, dia sekarang punya uang dan orang. Seolah teringat akan sesuatu, Mileye menatap Sabta. Sabta, lain kali kita bertemu orang lain. Jangan hancurkan tubuh fisik mereka dengan pedang. Bisakah? Sabta menatap Mileye. Kenapa? Mileye menyeringai. Tubuh fisik mereka berguna bagiku. Sabta mengangguk. Oke. Mileye berkata sambil tersenyum. Sabta, apakah kamu benar-benar ingin menyatukan alam semesta 4 dimensi? Sabta terdiam. Mileye memandang Sabta. Sabta berkata dengan suara pelan, aku ingin. Tetapi kekuatan kerajaan dewa tidak mengizinkannya. Jika dipaksa, banyak orang akan mati meskipun bisa berhasil. Mileye mengangguk. Jika terjadi perang antara dua alam semesta, tidak diragukan lagi akan banyak orang yang mati. Mileye bertanya, lalu apa rencanamu? Sabta berkata, bereskan dulu dunia Akbar Suan Huang. Membereskan dunia Akbar Suan Huang. Mileye tersenyum sedikit. Ada semacam kepercayaan diri pada Sabta. Keanggunan bahwa tidak ada apapun yang bisa menyulitkannya. Pada saat ini, Sabta memandang Mileye. Kamu ingin melindungi kota Senwu, kan? Mileye mengangguk. Sabta sedikit mengangguk. Kalau begitu tujuan kita sama. Mileye berkata, apakah kita akan gagal? Sabta berkata, lakukan saja dulu. Jangan memikirkan tentang hasilnya. Lakukan saja. Jangan memikirkan tentang hasilnya. Mileye terdiam. Ya, benar. Selama bisa melakukan yang terbaik. Siapa yang akan tahu hasilnya seperti apa? Pada saat ini, Sabta berhenti tiba-tiba. Dan dia melihat ke atas tidak jauh. Di langit berbintang, ada sebuah kota kuno. Kota kuno itu berdiri di langit berbintang. Seperti binatang buas yang meringkuk. Sebuah kota. Mileye melihat ke gerbang kota. Di atas gerbang kota itu terukir Kota Liao Yuan. Mileye berkata, kita coba lihat. Sabta mengangguk. Setelah beberapa saat, Mileye dan Sabta datang ke gerbang kota Liao Yuan, yang tidak dijaga sama sekali. Mileye dan Sabta berjalan menuju kota. Dan segera, keduanya tiba di tengah kota. Kota ini cukup makmur. Dan ada banyak kios di kedua sisi jalan. Kios. Mileye sedikit penasaran. Dia berjalan ke orang berjubah hitam di sebelah kanan. Dan di depan orang berjubah hitam itu ada sebilah pedang hitam panjang. Seluruh tubuh pedang itu gelap. Sangat aneh. Mata Sabta juga tertuju pada pedang itu. Mileye menatap orang berjubah hitam. Berapa harga pedang ini? Orang berjubah hitam berkata, 30 juta kristal dewa. Suaranya agak serak. 30 juta kristal dewa. Mileye melirik pedang hitam itu, lalu menggelengkan kepalanya. Terlalu mahal. Setelah mengatakan itu, dia memandang Sabta. Ayo pergi.
Sabta mengerjapkan matanya. Apa itu mahal? Mileye sedikit terdiam. Gadis ini jelas tidak pernah menawar. Benar juga. Bagaimana mungkin dia, yang telah menjadi bangsawan sejak kecil, akan menawar? Mileye menatap orang berjubah hitam. Bisa lebih murah. Pedang hitam ini adalah pedang tingkat alam Taoisme. Yang sangat dibutuhkannya saat ini adalah pedang tingkat alam Taoisme. Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Pedang ini dulunya adalah pedang ketua sekte pedang Beixiao. Dalam hal ini nilainya sudah mencapai 30 juta kristal dewa. Ketua sekte pedang Beixiao. Mileye bertanya. Siapa itu? Orang berjubah hitam menatap Mileye. Kamu tidak tahu sekte pedang Beixiao? Mileye berkata sambil tersenyum. Kami datang dari tempat yang kecil. Orang berjubah hitam tidak banyak menjelaskan. Dia menatap Mileye. Mau atau tidak? Mileye menjentikkan jarinya. Sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan orang berjubah hitam. Di dalam cincin penyimpanan ada 30 juta kristal dewa. Orang berjubah hitam menyimpan cincin penyimpanan lalu pergi. Mileye membuat gerakan ringan dengan tangan kanannya. Dan pedang hitam itu terbang ke tangannya. Dingin dan menggigit. Mileye menyerahkan pedang kepada Sabta. Sabta mengambil pedang. Dia melihat sekilas pedang itu. Pada saat ini, pedang hitam itu tiba-tiba bergetar hebat. Berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke kejauhan. Melihat adegan ini, baik Mileye maupun Sabta tercengang. Apakah pedang ini akan melarikan diri? Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berteriak, "Kembali!" Begitu selesai bicara, pedang hitam itu langsung tertutup oleh seberkas cahaya pedang. Dan detik berikutnya, pedang itu kembali langsung ke Sabta. Sabta melihat pedang di tangannya. Pedang hitam itu bergetar hebat dan ingin melarikan diri lagi. Sabta berkata tanpa ekspresi, "Ada yang memanggilnya." Mileye melihat ke arah tempat orang berjubah hitam tadi pergi. Orang barusan. Sabta mengangguk. Mileye dan Sabta tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, keduanya datang ke sudut kota. Di sudut, berdiri orang berjubah hitam. Tangan kanan orang berjubah hitam itu menghadap ke atas dan seperti sedang menggumamkan sesuatu. Melihat Mileye dan Sabta tiba-tiba muncul, ekspresi orang berjubah hitam tiba-tiba berubah. "Kalian." Mileye menatap orang berjubah hitam. "Setelah dijual kamu ambil lagi. Bagus sekali perhitunganmu." Orang berjubah hitam tidak berbicara. Dia tiba-tiba maju selangkah. Dua cahaya pedang memotong lurus ke arah Mileye dan Sabta. Melihat serangan mendadak orang berjubah hitam, Mileye sedikit tercengang. Pria ini kejam juga. Pada saat orang berjubah hitam menyerang, Sabta tiba-tiba menunjuk dan menebas. Ses. Kedua cahaya pedang orang berjubah hitam langsung meledak. Dan pada saat yang sama, seberkas cahaya pedang menembus dada orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam menatap Sabta tak percaya. "Kamu?" Sabta menatap Mileye. Mileye sedikit bingung. "Apa yang akan kamu lakukan?" Sabta tidak berbicara. Tangan kanannya mengait. Cincin penyimpanan di tangan orang berjubah hitam melayang ke hadapan Mileye. "Mileye," Sabta berkata, "ayo pergi." Mileye mengangguk dan pergi bersama Sabta. Dia tidak menginginkan mayat orang berjubah hitam. Karena tingkatan alam orang berjubah hitam agak rendah. Tidak memenuhi syarat untuk disempurnakan menjadi jenazah iblis. Pada saat ini, telapak orang berjubah hitam di belakang mereka tiba-tiba menyebar. Dan seberkas cahaya pedang membubung naik ke langit. Mileye berkata dengan suara pelan. Dia sepertinya memanggil seseorang. Sabta terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia menjual barang. Kita membeli barang. Kenapa dia mengingkarinya?"
Miley berkata sambil tersenyum. Karena untung. Sabta memandang Miley. Apakah uang begitu penting? Miley mengangguk. Sangat penting. Sabta berkata dengan suara pelan. Aku pikir uang adalah hal yang paling mudah didapat. Miley terdiam. Kata-kata ini sungguh. Sabta menatap Miley. Jika kamu tidak punya uang, pergilah ke gudang bagian dalam kerajaan dewa untuk mengambilnya. Itu adalah kekayaan yang ditinggalkan oleh guru kerajaan dewa di masa lalu. Dan itu adalah kekayaan pribadi kami, yang tidak pernah aku gunakan. Miley ragu-ragu sejenak. Ini, aku jadi tidak enak hati. Sabta menatap Miley. Dan Miley berkata lagi. Karena kamu sudah berbaik hati. Jika aku tidak mengambilnya, itu akan sangat disayangkan. Ketika kita kembali, aku akan mencarimu. Sabta bersambung. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.